Mas Bimo, Mas minta, mulai sekarang kamu batasin hubungan kamu sama Bening. Bening emang adik kamu, tapi dia calon istri Mas. Tolong hargain itu. Ini, Mas anterin kamu pulang. Kak, Mas, aku mau bicara sebentar sama Mas Bimo. Ning, ayo Mas anterin pulang sekarang yuk. Mas, aku sama Vina aja, soalnya aku langsung ke kantor. Maaf Dan, komandan dipanggil Pak Kapolres. Oh, iya, saya kesana sekarang. Siap Dan. Ini pada kenapa sih? Tadi pagi Bening sama Mas Banyu. Terus sekarang Mas Bimo sama Mas Banyu. Ini kenapa jadi pada perang dingin gini sih? Kalau dingin itu enaknya nyari makan yang anget-anget, Vin. Apaan sih nggak nyambung banget tau nggak? Nah, tadi kamu ngomong dingin-dingin itu apaan? Itu loh Mas Bimo sama Mas Banyu. Mereka diem-dieman. Kayak lagi marahan gitu. Apalagi nih mukanya Mas Bimo sama Mas Banyu kayak surem gitu. Biasa aja kali ya, namanya juga keluarga, apalagi kakak adik. Wajar lah kalau ada berantem-berantemnya. Ya iya sih. Vin, kamu mau aku anterin nggak? Atau aku kawal? Hah? Kawal? Ih lebay banget sih, apaan gak usah. Udah biasa juga kok pulang sendiri. Ya kan cuma nawarin aja, ngomel mulu. Biarin aja. Hati-hati kalau sering ngomel, nanti malah suka. Enggak ya, nggak akan juga. Tapi ini kalau aku lihat-lihat ya, kamu kalau lagi ngomel tuh makin cantik, Vin. Udah ya. Balik. Vin, kamu aku anterin? Gak usah, makasih. Vin. Mas Bimo nggak apa-apa. Gak apa-apa gimana maksudnya? Soalnya Mas Bimo kayak beda gitu sama Mas Banyu. Mas Bimo marah ya sama dia. Iya tadi Mas udah lihat. Prescott tersangka Bimo, bos mafia Benur itu. Kamu tahu sendiri lah, Banyu curiga banget sama Mas. Sampai mau nangkep Mas. Tapi sekarang terbukti kan, bos mafia itu, yang namanya Bimo, bukan Mas. Iya Mas. Mas kecewa banget sama Banyu. Adik yang paling Mas sayang, tapi gak percaya sama Mas. Aku ngerti sama perasaan Mas Bimo. Tapi tadi Mas Banyu juga cerita kalau dia menyesal. Kamu tahu banget soal perasaan Banyu, tapi kamu tahu nggak soal perasaan Mas? Sakit.
Siap, Pak. Terima kasih banyak. Ini semua berkat usaha gigi dari semua pihak. Sehingga kasus penyelundupan bibit benur ilegal ini bisa diselesaikan. Baik, Pak. Sekali lagi terima kasih banyak. Masuk. Permisi, Dan. Komandan manggil saya. Iya, betulnya. Ada apa ya, Dan? Saya mau ucapin selamat sama kamunya atas keberhasilan kamu dan tim yang sudah mengungkap kasus penyelundupan benur ilegal ini. Selamat ya. Terima kasih banyak, Dan. Maaf, Dan. Sebenarnya saya agak nggak enak kalau cuma saya yang dipanggil ke sini dan diberikan selamat sama komandan. Karena ya ini kan kerja tim, Dan. Kamu nggak usah khawatir. Tim yang lain juga tadi saya udah ucapin selamat. Syukurlah kalau gitu, Dan. Saya lega. Karena kasus ini nggak akan selesai tanpa jerih payah dan komitmen dari yang lain, Dan. Ini yang membuat saya bangga sama kamunya. Jiwa kepemimpinan kamu itu bagus. Anak buah kamu pasti bakalan kangen sama kamu. Kangen? Maksudnya, Dan? Kamu pasti masih ingat kan? Kalau saya mau memindahkan kamu ke Jakarta? Iya, tapi itu bukannya masih 3 atau 4 bulan lagi ya? Betul. Rencana awalnya memang seperti itu. Tapi melihat keberhasilan kamu, pihak pusat tertarik untuk memindahkan kamu secepatnya. Kamu nggak keberatan kan? Siap, Dan. Saya bersedia. Bagus. Kanit Ops now, tim Black Ops. Tim Black Ops ya? Itu bukannya tim andalan di Jakarta ya? Betul. Kamu pasti bisa lah mimpin orang-orang di sana. Kapolda secara langsung minta ke saya. Siap, Dan. Terima kasih banyak. Saya sangat merasa terhormat. Dan kamu gak usah khawatir. Dava juga akan ikut sebagai tim kamu. Dia bestie kamu kan? Komandan tahu aja istilah bestie. Iya dong. Saya juga harus mengikuti tuntutan zaman. Oh iya, Nyuk. Ini surat pindahnya. Kamu dan Dava bisa langsung sertijab besok di Jakarta. Siap, Dan. Terima kasih banyak. Mas, aku Mas minta maaf ya. Kamu pasti ngerasa gak nyaman sama situasi ini. harusnya aku yang minta maaf sama Mas Bimo. Enggak. Kamu gak perlu minta maaf. Kamu gak salah apa-apa kok. Tapi Mas harus jujur. Mas kecewa banget sama Banyu. Iya, Mas. Tapi maaf, aku bukannya ngebelain Mas Banyu, tapi Mas Banyu hanya ngejalanin tugasnya sebagai polisi. Dia pasti juga ngerasa serba salah. Kamu sadar gak sih dengan apa yang kamu omongin sekarang? Kamu tuh tahu banget soal perasaan Banyu. Kamu tahu gak sama perasaan Mas? Sama sekali enggak. Iya, jadi Mas Bimo pasti nggak enak. Maka dari itu, Mas minta satu hal dari kamu. Apa, Mas? Tolong jaga perasaan Mas. Jauhin Banyu. Tapi Mas, mana mungkin aku ngejauhin Mas Banyu. Kita kan dari kecil apa-apa selalu bareng. Sekarang situasinya udah beda. Banyu bukan kakak kamu lagi. Dia bakal jadi adik calon suami kamu. Adik ipar kamu. Kita akan nikah.